Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di APP World Indonesia. iPhone murah terbaik untuk gaming tahun 2022 jatuh kepada iPhone XR. Kenapa? Di video ini akan saya jelasin. Oke, ini adalah iPhone XR second, bukan baru ya teman-teman. Dimana saya beli dengan storage 128GB dengan harga Rp4.890.000 dan belum termasuk ongkir. Dan kenapa iPhone ini menjadi iPhone terbaik menurut versi saya buat gaming low budget? Yap, bener banget kalau kalian pikir Rp4.890.000 itu adalah smartphone yang mahal. Nggak ada low budgetnya, tapi tunggu dulu. Memang kalau dibandingkan dengan HP Android, apalagi second, itu sudah termasuk harga yang cukup mahal. Tapi kalau kalian memang pengen nyobain sensasi main game di iPhone XR inilah yang menjadi pilihan terbaik dan termurah menurut saya. Yuk kita bahas sama-sama. Dengan harga Rp4.890.000, kalian sudah bisa dapat chipset Apple A12 Bionic 7 nanometer. Dimana kalau kita ke bawah sedikit ada versi iPhone X aja atau iPhone X, dimana dia masih pakai chipset Apple A11 Bionic 10 nanometer. Dimana harganya nggak terlalu jauh perbedaannya dengan iPhone XR. Jadi tanggung kalau kalian pilih iPhone X aja. Jadi mendingan nambah sedikit, kalian bisa dapat iPhone XR, dimana secara performa Apple A12 Bionic 7 nanometer akan lebih baik dibanding Apple A11 Bionic 10 nanometer. Tapi memang ada yang lebih baik lagi seperti XS atau XS dan juga XS Max atau XS Max, dimana chipsetnya sama yaitu Apple A12 Bionic 7 nanometer, tapi harus nambah lagi budgetnya. Tapi kalau kalian punya uang mau milih XS atau XS Max itu jauh lebih baik, tapi ya budget kalian harus nambah. Jadi pilihan yang paling aman adalah iPhone XR. Budget oke, dan chipset juga udah pakai Apple A12 Bionic 7 nanometer. Sebenarnya kalau mau low budget lagi ada seri iPhone 8. Tapi menurutku iPhone 8 performa gamingnya agak kurang ya untuk menjalani game-game yang udah makin berat tahun ini. Tapi kalau budget kalian lebih banyak lagi, kalian juga bisa pilih seri iPhone 11, 12, atau bahkan 13. Tapi ya harganya, ya kalian tahu sendirilah harganya gimana. Jadi menurutku yang paling masuk akal, budget lumayan oke, dan performa juga didapat juga oke, dan khususnya brandnya iPhone, ya jelas pilihan paling aman ya iPhone XR. Oke, sekarang kita bakal bahas beberapa game yang kita jalanin atau mainin di iPhone XR ini. Dan kira-kira performanya seperti apa, kemudian ketahanan baterainya juga gimana. Karena kita tahu iPhone itu pelit banget dengan kapasitas baterai. Jadi kita bahas aja semuanya di video ini. Kita mulai dari game yang ringan-ringan dulu kayak Mobile Legends. Di game ini saya mainin di settingan grafis ultra dan refresh rate-nya tinggi. Dan hasilnya selama bermain tidak ada kendala yang saya alamin. Anda coba aja sendiri kalau nggak percaya. Gamenya memang nyata nggak ada lag sama sekali, baik itu lagi war rame-rame dan bahkan lagi di endgame sekalipun. Kecuali memang ada gangguan sinyal ya. Tapi kalau teman-teman lagi kompetitif, lagi ikut kompetisi, saya saranin coba grafiknya di smooth atau halus aja, atau medium aja. Dan refresh rate-nya tetap tertinggi. Selain performanya yang jauh lebih ringan, setidaknya kita bisa menghemat baterai juga, karena kita tahu iPhone pelit banget sama kapasitas baterai. Tapi untuk baterai nanti kita akan bahas di akhir video ini ya. Jadi tonton terus videonya. Terus untuk main game Mobile Legends selama satu match kurang lebih 13 menit menghabiskan baterai 2% aja. Mulai start dari 84% dan selesai di 82%. Kita lanjut lagi ke game selanjutnya. Di game kedua saya mainin game PUBG Mobile. Di game ini saya mainin di grafik HDR dan refresh rate-nya ekstrim.
Sebenarnya sih bisa di grafik Ultra HD, tapi frame rate-nya jadi turun ke Ultra. Dan kalau saya pribadi daripada grafik, saya lebih mentingin refresh rate aja yang tinggi. Jadi ya saya pilih di frame rate yang paling tinggi yaitu Extreme dan grafiknya di HDR aja. Dan kalau mau lebih kompetitif tanpa gangguan apapun supaya lebih ringan lagi, saya saranin di grafiknya di Smooth aja. Dan lagi-lagi ya biar hemat baterai juga kan. Dan untuk hasil pengetesan kali ini saya mainin di grafik HDR dan refresh rate-nya Extreme. Hasilnya lancar, baik lagi keluar masuk bangunan, naik kendaraan, ataupun lagi war rame-rame. Dan pas landing ada sih sedikit drop tapi masih enak kok teman-teman. Terus yang paling kerasa frame drop itu yang agak turun itu kalau lagi kena air, baik itu lagi berenang ataupun lagi nginjek air. Agak terasa beda gitu frame rate-nya, agak turun sedikit lah rasanya. Kayaknya sih turun di sekitaran 50-an fps. Tapi kalau kita keluar air, hal hasilnya ya mulus lagi. Nah, di settingan grafik HDR aja itu lancar banget teman-teman. Apalagi settingan grafiknya teman-teman turunin ke Smooth aja. Saya yakin mainin game PUBG nggak akan ada kendalanya. Dan untuk baterai di game ini saya mainin satu match start dari 75%, tersisa 64% lagi. Jadi main sekitar 17 menit berkurang 11%. Terus lanjut lagi ke game yang ketiga. Saya mainin game yang lagi naik daun sekarang nih teman-teman, yaitu Apex Legends. Dimana di game ini kita dapat settingan grafik HD dan frame rate-nya Ultra. Ini adalah settingan paling tinggi untuk di Apex Legends saat ini. Dan hasilnya, saya ngalamin ketika in-game itu ada beberapa kali mengalami frame drop. Yang benar-benar terasa itu ketika lagi war dan keluar masuk bangunan. Karena grafik game ini memang gila sih teman-teman. Jadi ini mungkin membuat agak sedikit frame drop terjadi. Tapi yakin aja teman-teman, dengan settingan grafik tertinggi aja itu masih playable banget dimainkan. Maksudnya masih bisalah dimainkan gitu ya. Apalagi kalau di settingan grafiknya kita rendahin aja teman-teman. Tapi frame rate-nya tetap di frame rate maksimal. Yakin sih masih nyaman banget main game Apex Legends di iPhone XR ini. Dan untuk baterai di game ini saya start main di posisi 63% dan main 1 match tersisa 48%. Jadi main 21 menit menghabiskan 15% baterai. Dan yang terakhir saya cobain di game sejuta umat nih teman-teman, yaitu Genshin Impact. Dimana saya mainin di settingan menengah atau medium saja, tapi dengan frame rate atau FPS di 60. Dan dengan settingan kayak gini yang saya rasain grafik dan FPS-nya cukup oke dan stabil. Minim frame drop, dan walaupun memang sesekali ada juga terjadi frame drop, baik itu lagi keliling-keliling monster atau jalanin misi. Tapi yakin aja teman-teman, main game Genshin Impact di iPhone ini masih playable banget. Dan untuk baterai saya start main di posisi 47% dan main 20 menit, sisanya 33% lagi. Jadi 20 menit main menghabiskan baterai 14%. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan tentang detail gamenya. Terus gimana untuk ketahanan baterainya? Untuk ketahanan baterai saya ukur dengan memainkan keempat game tadi secara berurutan. Dengan hasil saya start main game dari baterai 84% dan main keempat game tersebut sekitar 1 jam 20 menit, hasilnya 33% lagi. Jadi artinya digeber main game terus HP ini, mainin 1 jam 20 menit menghabiskan 51%. Nah, gimana menurut kalian? Awet nggak? Coba diskusi di kolom komentar. Nah, sebenarnya kalau untuk baterai memang untuk kapasitasnya agak kurang ya, karena baterainya hanya 2949 mAh aja. Dimana memang sebenarnya Apple A12 Bionic 7 nanometer itu tingkat efisiensinya udah lumayan oke. Tapi dibanding dengan ketahanan baterai seri-seri iPhone sebelumnya, iPhone XR ini memang memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik. Tapi memang untuk mainin game, kalian harus puas dengan hasil yang seperti ini. Tapi disclaimer dulu, karena ini iPhone second dengan baterai health 91%, mungkin hasil tesnya akan berbeda dengan HP-HP yang lainnya. Karena memang ini HP second yang udah pernah dipakai dan setiap kondisi HP second itu kan berbeda-beda. Dan beruntung-beruntungan mudah-mudahan kalian dapat yang performa baterainya masih oke. Tapi kita fokus aja di iPhone unit yang saya punya ini. Dengan hasil tes seperti ini, saya geber keempat game ini secara berurutan, dimana saya start di awal game Mobile
Mobile Legends itu ada di angka 84%, dan setelah main 1 jam 20 menit ke 4 game tersebut, yaitu PUBG Mobile, Apex Legends, dan juga Genshin Impact, baterainya berkurang 51%. Nah, disclaimer lagi nih teman-teman, untuk pengetesan ini saya mainkannya di posisi volume 50%, kecerahannya 50%, dan memakai wifi. Dan keempat gamenya dimainkan secara berurutan tanpa istirahat ya, jadi digeber bergantian gamenya. Oke, sekian review saya untuk performa gaming iPhone XR ini. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran buat kalian yang lagi cari-cari iPhone gaming. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Saya David, salam app World Indonesia.